Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Zul Chandra Siombing dari Prodi Magister Manajemen Universitas Lampung Angkatan 2019. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pemasaran mengenai analisis dimensi ekuitas merek terhadap produk Yamaha dan bagaimana positioning targetingnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ke layar presentasinya. American Marketing Association atau AMA dalam Kotler 2007 mendefinisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaing. Salah satu merek sepeda motor yang digemari oleh sebagian masyarakat sekarang adalah merek Yamaha. Untuk menghadapi persaingan tersebut, produk Yamaha selalu menciptakan penemuan-penemuan baru yang mana disesuaikan dengan perkembangan zaman dan keinginan dari masyarakat agar produknya tetap laku. Dalam bidang transportasi, kita mungkin telah mengenal motor sebagai salah satu alat transportasi yang biasa digunakan oleh penduduk di Indonesia. Sepeda motor menjadi sarana transportasi wajib para pengguna jalan. Hal ini bukan karena sepeda motor irit bahan bakar, tetapi juga cocok untuk kondisi jalanan saat ini relatif tidak bertambah. Dengan demikian, merek dapat memberi nilai tambah pada nilai yang ditawarkan oleh produk kepada pelanggannya yang dinyatakan sebagai merek yang memiliki ekuitas merek. Menurut Acker tahun 1991, ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan dalam perusahaan. Dimensi-dimensi ekuitas merek. Ekuitas merek atau brand equity bisa dikelompokkan dalam 4 elemen, yaitu: yang pertama, brand awareness. Kedua, perceived quality. Ketiga, brand association. Dan yang keempat, brand loyalty. Kesadaran merek atau brand awareness. David A. Acker pada tahun 1997 mendefinisikan kesadaran merek atau brand awareness sebagai kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Acker 1997 menyatakan bahwa ada 4 tingkatan kesadaran merek, yaitu tidak menyadari merek, pengenalan merek, pengingatan kembali terhadap merek, dan puncak pikiran. Item-item yang akan dinilai pada produk Yamaha untuk mengukur kesadaran merek oleh konsumen adalah menyadari adanya produk Yamaha, mengenal logo Yamaha, mengenal moto Yamaha, dan mengetahui ciri-ciri produk Yamaha. Analisis kesadaran merek pada produk Yamaha. Menurut saya, sebagian masyarakat Indonesia cukup mengenal dengan produk Yamaha. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kendaraan sepeda motor terbanyak, bahkan mencapai 120 juta unit sepeda motor pada tahun 2018. Sekitar setengah dari jumlah keseluruhan masyarakat di Indonesia. Yamaha merupakan merek motor dengan jumlah penjualan terbanyak kedua di Indonesia, di bawah dari merek Honda, data dari IC. Artinya, dari hal tersebut produk Yamaha sudah dapat diterima di Indonesia. Logo Yamaha juga sudah cukup dikenal oleh sebagian masyarakat di Indonesia, baik dari iklan yang ditampilkan di media, logo yang ada di produknya, dan sebagainya. Moto atau slogan dari Yamaha cukup tidak asing dilihat bahkan didengar oleh konsumen, yaitu semakin di depan, yang artinya Yamaha akan selalu berani selangkah di depan para pesaingnya. Asosiasi merek atau brand association. Menurut Acker dalam Ciptono 2005, asosiasi merek adalah segala sesuatu yang terkait dengan memori terhadap sebuah merek. Menurut Shimomura dalam Kartono, menyatakan bahwa asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan tentang merek dalam ingatan. Sedangkan menurut Durianto dan kawan-kawan dalam Kartono 2007,
Asosiasi merek merupakan segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Berbagai nilai asosiasi merek tersebut menurut Shimomura dalam Karton 2007 antara lain, proses penyusunan informasi, pembedaan, alasan untuk membeli, menciptakan sikap atau perasaan positif, landasan untuk perluasan. Item-item yang akan dinilai pada produk Yamaha untuk mengukur asosiasi merek oleh konsumen adalah pelayanan yang diberikan, mengetahui keunggulan Yamaha, keamanan menggunakan Yamaha, kenyamanan menggunakan Yamaha, dan ketersediaan suku cadang Yamaha. Analisis asosiasi merek pada produk Yamaha. Menurut saya, pelayanan yang diberikan Yamaha terhadap konsumen sudah bagus. Misalnya melalui konsep pelayanan 3S, Sales, Service, and Spare Parts, yang tersedia di dealer-dealer Yamaha. Saat ini ada lebih dari 3.000 jaringan Yamaha tersebar di seluruh Indonesia. Konsumen telah memanfaatkan layanan tersebut yang sangat membantu untuk mendapatkan produk-produk Yamaha dan memanfaatkan servis yang sudah terbukti kualitasnya. Selain itu, layanan buat masyarakat yang dilakukan Yamaha mencakup safety sudah digalakkan melalui program teori dan praktek yang dijalankan oleh Yamaha. Lalu yang terbaru diperkenalkan adalah layanan spesial standby yang diwujudkan melalui Yamaha Executive Service 24 hours. Sehingga dapat dikatakan kini Yamaha memiliki konsep layanan 5S yang meliputi Sales, Service, Spare Parts, Safety, dan Standby. Persepsi kualitas atau perceived quality. Persepsi kualitas merupakan persepsi pelanggan atas atribut yang dianggap penting baginya. Persepsi pelanggan merupakan penilaian yang tentunya tidak selalu sama antara pelanggan satu dengan lainnya. Persepsi kualitas yang positif dapat dibangun melalui upaya mengidentifikasi dimensi kualitas yang dianggap penting oleh pelanggan dalam segmen pasar yang dituju, dan membangunkan persepsi kualitas pada dimensi penting pada identifikasi merek tersebut. Terdapat 5 nilai yang dapat menggambarkan nilai-nilai dari persepsi kualitas menurut Durianto dan kawan-kawan tahun 2004. Sebagai berikut. Alasan untuk membeli, diferensiasi atau posisi, harga optimum, minat saluran distribusi, perluasan merek. Persepsi kualitas yang kuat dapat dijadikan sebagai dasar oleh perusahaan untuk melaksanakan kebijakan perluasan merek. Item-item yang akan dinilai pada produk Yamaha untuk mengukur persepsi kualitas oleh konsumen adalah mengetahui perbedaan Yamaha dengan merek lain, mengetahui ciri-ciri utama Yamaha, menggunakan Yamaha karena merek, Yamaha menumbuhkan perasaan positif, memiliki alasan yang kuat dalam membeli Yamaha, dan sesuai dengan mereknya. Analisis persepsi kualitas, perceived quality pada produk Yamaha. Menurut saya, konsumen cukup mengetahui perbedaan produk Yamaha dengan merek sepeda motor lainnya. Selain Yamaha, di Indonesia terdapat beberapa jenis merek sepeda motor yang terkenal seperti Honda, Kawasaki, Suzuki, TVS, dan lain sebagainya. Yamaha memiliki karakter yang dikenal lebih agresif di putaran bawah. Hal ini sepertinya untuk membuktikan image bahwa Yamaha adalah motor kencang. Menggunakan produk Yamaha juga memiliki teknologi full injection. Sekarang Yamaha punya konsep Blue Core yang efisien, bertenaga, dan handal, sehingga dapat menjadikan sepeda motor yang baik untuk digunakan ataupun dibeli oleh konsumen. Persepsi loyalitas merek atau brand loyalty. Menurut Rangkuti tahun 2002, loyalitas merek adalah suatu ukuran kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Shimomura dalam Kartono 2007 menyatakan bahwa loyalitas merek adalah ukuran kedekatan pelanggan pada sebuah merek. Sedangkan menurut Durianto dan kawan-kawan dalam Kartono 2007, loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan seseorang pelanggan kepada sebuah merek. Adapun tingkatan loyalitas merek tersebut menurut Aker dalam Durianto dan kawan-kawan tahun 2004 adalah sebagai berikut. Switcher atau berpindah-pindah, habitual buyer, pembeli yang bersifat kebiasaan, satisfied buyer, pembeli yang puas dengan biaya peralihan, likes the brand, menyukai merek, commits buyer atau pembeli yang berkomitmen. Item-item yang akan dinilai pada produk Yamaha untuk mengukur loyalitas merek oleh konsumen adalah loyal terhadap Yamaha,
merekomendasikan kepada keluarga, teman, dan kenalan akan puas membeli produk Yamaha. Analisis loyalitas merek atau brand loyalty pada produk Yamaha. Menurut saya, dengan perkembangan teknologi terbaru dari produk Yamaha, yang membuat Yamaha dulunya dikenal dengan sepeda motor yang cukup boros bahan bakar, sekarang telah menjadi irit bahan bakar, merupakan suatu kemajuan yang juga diinginkan oleh konsumen. Dengan hal tersebut, konsumen akan merasa kepuasan terhadap produk-produk Yamaha, dan dengan mengalami kepuasan akan mengakibatkan konsumen loyal, dan kemungkinan akan merekomendasikan produk dari Yamaha tersebut. Hubungan dimensi brand awareness, perceived quality, brand association, brand loyalty terhadap strategi positioning merek. Adapun positioning dalam Yamaha, yang pertama, penentuan posisi menurut atribut, penentuan posisi menurut manfaat, penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan, penentuan posisi menurut pemakai, dan penentuan posisi menurut pesaing. Jadi, positioning produk Yamaha akan disesuaikan dengan setiap keunggulan-keunggulan dari pesaingnya, berdasarkan ekuitas merek baik dari kesadaran merek, persepsi kualitas, asosiasi merek, dan loyalitas merek. Oke, cukup sekian